Oke, halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa pertandingan. Oh ya, sorry sebelumnya saya sudah lama nggak bikin video panjang karena kegiatan saya lagi banyak juga dan kerjaan saya juga. Jadi waktu itu saya juga lagi kuliah S2 dan ujian, jadi memang waktu saya nggak banyak juga dan baru kali ini saya bikin video panjang setelah sekian lama. Maafkan ya bagi yang sudah menunggu video panjang saya. Jadi kali ini saya akan bikin video tentang analisa Liga Eropa seperti biasa, Liga Top Eropa maksudnya. Kali ini Liga Inggris sama Liga Italia, dan yang kedua nanti saya akan bikin video tentang preview timnas sedikit. Jadi kita akan mulai dulu dari pembahasan liga dulu. Pertama dari Liga Inggris. Liga Inggris ada satu pertandingan yang mau saya bahas, yaitu Arsenal lawan Chelsea lawan Arsenal, di kanan Chelsea soalnya. Chelsea bermain dengan formasi 4-2-3-1, Robo Sanchez sebagai kiper, kemudian 4 back di belakang ada Malo Gusto, Wesley Fofana, Levi Colwill, sama Marco Kurela. 2 gelandang pertahanan ada Mark Caicedo, Moises Caicedo, sorry, sama Romeo Lavia. Kemudian 3 gelandang serang ada Noni Madueke, Cole Palmer, sama Pedro Neto, dan di belakang ada Nicholas Jackson, yang katanya fans Chelsea striker terbaik apa gitu. Ya lucu aja sih. Arsenal bermain formasi 4-3-3, David Raya sebagai kiper, kemudian 4 back di belakang ada Jurgen Timber, Gabriel, William Saliba, sama Ben White. 3 gelandang tengah ada Declan Rice, Thomas Partey, dan pemain yang baru saja sembuh dari cedera yaitu Martin Odegaard, dan dia dipost sebagai kapten kali ini. Dan 3 penyerang ada Gabriel Martinelli, Kai Havertz, sama Bukayo Saka. Di babak pertama seru, ya main seru lah, saling nyerang tapi gak ada gol. Terutama Chelsea berapa kali dapat peluang tapi gagal, shootingnya emang parah. Nicholas Jackson berapa kali dapat bola tapi hilang, memang parah nih Nicholas Jackson. Yang katanya striker bagus ini, apa bagus sih? Di tim bisa melempem. Di babak kedua baru mulai Arsenal bisa cetak gol lewat assist Martin Odegaard ke Gabriel Martinelli. Dia tendang dari tiang dekat, itu harusnya Robert Sanchez bisa nangkap itu, tapi dia malah membiarkan masuk. Itu juga belum dari Robert Sanchez, karena di tiang dekat harusnya tutup kiper gitu. Tapi nggak lama, 10 menit kemudian Pedro Neto cetak gol penyeimbang, jadi di menit 70 dari satu sama hasilnya. Ya sebenarnya dua tidak ada peluang tapi gagal ya. Ini Chelsea juga main sering kehilangan bola, padahal main di kandang sendiri. Aku ya heran dengan tim kayak Chelsea ini. Tembakan 17-13, shot on target sama-sama 3, berarti Chelsea nggak efektif ya, 17 dan cuma 3 on target doang. Posisi 49% dan 51%, lu banyakan Arsenal loh malah, padahal ini main di kandang Chelsea. Passingnya pas 19-25 dan akurasi passing 85% dan 88%. Ya ini membuktikan bahwa Chelsea ini ya bukan, ya pelatihnya cukup hebat, cuma timnya itu biasa, pemainnya mediocre banget gitu. Jadi ya aku nggak yakin ini paling mentok ya 4 besar mentok ya, jadi susah berharap bisa apalagi bisa juara, itu sudah mustahil bagi Chelsea. Dan Arsenal sebagai kehilangan 2 poin eman, karena Arsenal tidak bisa memanfaatkan tim Chelsea ini, maksudnya yang lemah ini. Jadi Arsenal juga kehilangan 2 poin, dan berkat hasil ini Chelsea peringkat 3 dengan 19 poin, Arsenal peringkat 4 dengan sama 19 poin, tapi kalah selisih gol, Chelsea plus 8, Arsenal plus 6. Yang menarik di sini adalah City kalah lagi 4 kali buntut di semua ajang, dari kalah lawan Brighton 2-1 jadi peringkat 2 dengan 23 poin. Dan Liverpool menang lawan siapa ini? Lawan ini Aston Villa, dan mereka di puncak dengan 28 poin, unggul 5 angka ke City. Aku harap tim selain City lah yang juara, jangan City mulu, bosen. Oke, sekarang kita ke Serie A. Bentar ya, Serie A ini saya membahas pertandingan Inter lawan Napoli. Ini juga aku sempat lihat di live commentary. Saya tulis dulu. Inter lawan Napoli. Jadi Inter bermain formasi 3-4-5-2, Jan Sommer sebagai kiper, kemudian 3 back di belakang ada Benjamin Pavard, Cherpi sama Sandro Bastoni. 5 gelandang ada Denzel Dumfries,
Nicolas Barella, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henry Mkhitaryan sama Federico Di Marco. Di depan ada Marcus Thuram sama Lautaro Martinez. Napoli pemain formasi 4-3-3, Alex Meret, Matias Oliveira, Alessandro Buonlono, susah juga namanya. Kemudian ada Amir Rahmani dan Giovanni Di Lorenzo. Di Liga gelandang di tengah ada Scott McTominay, Billy Gilmour sama Andre Frank Sambo Anguissa, panjang namanya. Di depan ada Kvicha Kvaratskhelia, Romelu Lukaku sama Matteo Politano. Ini cukup seru ya pertandingan ini. Dari awal dua tim saling menyerang, jadi nggak ada yang main bertahan. Napoli dengan penguasaan bola lebih dikit, mereka bisa berapa kali menciptakan peluang. Dan ternyata mereka dulu cetak gol lewat skema bola mati, lewat corner. Bolanya kena Scott McTominay dan gol 1-0 ya. Setelah Inter ketinggalan dulu, tapi Inter berhasil membalas. Mereka berapa peluang akhirnya berhasil membalas di menit 43 lewat tendangan dari luar kotak penalti Hakan Çalhanoğlu. Itu keren banget tuh tendangannya itu. Dari luar kotak penalti dan keras banget ke pojok kanan atas. Itu kiper manapun nggak bisa nangkep itu. 1-1 babak kedua, nah kalah seru, masih cukup seru, tapi perbedaan sama babak pertama. Kalau babak pertama masih cukup imbang Napoli sama Inter, babak kedua Napoli pada punya penguasaan bola lebih banyak, tapi peluang yang jauh lebih banyak Inter. Jadi Napoli hampir gak dapat peluang di babak kedua. Inter bahkan sempat dapat penalti di babak kedua. Aku lupa siapa yang melanggar, tapi Hakan Çalhanoğlu gagal memanfaatkan penalti itu. Jadi emang kalau bisa dia memanfaatkan penalti itu bisa 2-1 skornya. Tapi sayang dia gagal dia. Dan kipernya Napoli gila, SMS melakukan sekitar 3 penyelamatan penting. Jadi kipernya Napoli juga krusial, kalau nggak Napoli bisa kalah 3-1, 4-1 itu. Jadi selamat buat Napoli, bisa 1 poin. Inter yang kehilangan 2 poin di laga ini. Shot set 13-5, shot on target 4-2, possession 54% banding 46%, passingnya pas 94-39, dan passing akurasi 85% banding 80%. Jadi lihat di sini yang lebih dominasi itu Inter. Dan ini seru juga ya, mesti juara bertahan Inter melawan puncak klasemen Napoli. Dan kita harus balik di tabel ya. Tabel klasemen juga nggak kayak gila. Napoli peringkat pertama 26 poin. Peringkat 2 sama peringkat 5, Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio, itu poinnya sama 25. Coba beda sisi gol aja. Atalanta di peringkat 2 dengan plus 16 goal difference, Fiorentina peringkat 3 dengan plus 15, Inter peringkat 4 dengan plus 12, Lazio peringkat 5 dengan plus 11, dan Juventus peringkat 6 dengan 24 poin. Ya, dari peringkat pertama sampai peringkat 6 coba beda 2 poin, gila nggak? Ini pasti seru ini, 6 Big Six ini masih seru. Jadi jangan gila ya. Dan Fiorentina yang mengejutkan sih, nggak adanya Fiorentina bisa peringkat 3. Ini mungkin berkat De Gea juga jadi kiper ya. Gila emang Fiorentina. Atalanta juga peringkat 2 ya, siapa yang angkat juga. Biasanya kan Inter, Lazio, Juventus, Milan biasanya, tapi Milan posisi 7 18 poin sih, jadi masih jauh. Gitu. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang timnas. Jadi timnas ini ya, habis ini akan melawan di 2 laga, akan main di kandang, Jepang lawan Arab Saudi. Nah, pas video ini dibuat ya, di grup C itu tim-tim lain sudah mulai tanding. Jadi yang pertama itu Australia dan Arab Saudi bermain dengan skor 0-0. Itu ya sebenarnya Arab Saudi sempat cetak gol di menit akhir ya, cuma dianulir golnya, haha kapok. Jadi Australia sama Saudi bermain imbang, dan Australia ini lumayan ya, cukup oke ya. Jadi Australia ini bisa nahan imbang Jepang sama nahan imbang Arab Saudi. Cukup bagus juga nih Toni Popovic. Walaupun secara posisi kalah ya, maksudnya mereka main lebih bertahan, tapi Jepang gila bisa ditahan. Jadi satu-satunya tim yang sekarang yang bisa ngalahin lagi. Satu-satunya tim yang bisa menahan Jepang itu cuma Australia sementara ini. 3 tim lainnya kalah, yaitu Saudi Arabia, Cina, sama Bahrain. Tinggal lawan Indonesia, nah terus semua kita bisa menahan juga. Dengan ini Australia di posisi 2 dengan 6 poin, Saudi Arabia posisi 3 dengan 6 poin sama, tapi Australia plus 1 goal difference, Saudi Arabia minus 1. Nah, habis itu Bahrain lawan Cina, nah ini juga cukup seru. Cina barusan ngalahin kita juga, dan sekarang lawan Bahrain, dan istilah Cina juga berhasil membahaskan tentang kita, tanda kutip, yang dicurangi wasit, dan Cina bisa cetak gol di menit 90+1 lewat golnya Chang Yuning. Dan lucunya ya,
Bahrain kan sudah 90 plus 8, sudah 8 menit itu, tapi itu dilanjutkan saya baru cetak gol, tapi malah kena kartu merah mereka. Walid Hayam kena kartu merah di menit 90 plus 9, dan kelihatannya sudah frustasi, kayak sudah nggak, Barca sudah nggak yakin bisa nahan imbang Cina ya. Di menit 101 tidak berhenti, emang lucu 90 plus 80, saya 101 lah, emang parah ini. Apa itu pengaturan waktunya di, emang AFC ini rasanya dikuasai sama Timur Tengah ya, parah memang. Cina cuma 29% loh, posisinya 71% di Bahrain, tapi gila ya, Cina bisa counternya, mereka gila counternya. Shot on targetnya lebih banyak, 1/3, gila memang. Cina ini kuda hitam juga, habis kalah 3 kali beruntun lawan, bahkan sama Jepang kalah 7-0, sekarang mereka tuh menang 2 kali beruntun. Jadi grup C ini seru ya. Sekarang Jepang 1, Australia 2, Saudi Arabia 3, Cina keempat. Cina 6 poin juga sama, tapi minus 8, jadi paling bawah dari peringkat 2 sampai 4. Jadi minus. Bahrain peringkat 5 dengan 5 poin. Dan Indonesia pasti peringkat terakhir dengan 3 poin. Kita belum ada kemenangan sama sekali, dan habis ini bakal lawan ya cukup susah sih ini. Ya jujur aja pas lawan Jepang ya, aku harap nanti, aku nggak tahu ya ini rumputnya sudah bagus atau nggak. Ada yang bilang sudah bagus, ada yang katanya bilang belum bagus. Jadi aku harap rumput kita sudah bagus. Kenapa? Karena kalau rumput kita bagus, kita bisa mainnya lebih bagus gitu. Makanya kita kan biasanya di away main lebih bagus, karena rumput kita lebih bagus daripada di GBK. Intinya ya, kalau rumputnya nggak bagus ya aku jujur aja khawatir. Dan juga aku harap Coach Sintayong nggak terlalu banyak eksperimen, jadi menemukan line terbaik lah. Dan terbaik yang demi kemenangan timnas Indonesia. Karena kita bakal lawan Jepang yang tidak terkalahkan di 4 laga. Gila nggak? Tidak terkalahkan loh. Jadi ngeri juga nih Jepang. Mereka itu, Jepang ini, timnya cetak 15 gol, dan hanya kebobolan 1 gol. Gila nggak? Tapi ada keringanan juga, karena kita, tim Jepang, itu kehilangan Ayase Ueda, itu top skorernya timnas Jepang. Jadi kalau kita bisa nahan imbang Jepang jadi sudah bagus. Kalau menang itu mujizat sih. Aku nggak bilang kita nggak ada peluang menang ya, kita ada, cuma sangat kecil. Karena kita lawan Jepang. Jepang itu, kalau bagi kalian yang belum tahu, itu pemainnya rata-rata main di tim Eropa, di klub-klub Eropa lah. Dari 23 pemain yang dipanggil, itu cuma sekitar 5 yang pemain di liga lokal. Sisanya main di liga Jerman, di Skotlandia, Prancis, Inggris. Bahkan kaptennya Wataru Endo main di Liverpool. Ada Kaoru Mitoma juga main di Liverpool. Itu pemain kunci juga, jadi gila. Ini kita pemain terbaik aja, kita Jaitzes itu main di Venezia, dan itu pun rank 20. Jadi ya, kita lebih baik stay humble. Maksudnya ya jangan sombong dulu, kita kan banyak yang keluar-keluar. Kita pasti bisa menang, bahkan membantai Jepang 3-0, 4-0. Lalu bahkan justru malah kayak gitu bikin pressure ke pemain timnas kita, takutnya nanti malah takutnya dibantai. Jadi mending kita stay humble juga. Kalau kalah ya wajar, kalau bisa seri atau imbang bagus. Seri atau menang bagus. Bahkan kalau menang itu mujizat sih, itu sejarah itu kalau menang. Jadi ya kita nikmati aja pertandingan ini. Aku harap yang terbaik dari timnas Indonesia. Gitu aja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton.